kemudian kompetensi sosial. Jadi apa yang saya bagikan ini kepada Bapak Ibu semua pun ini berdasarkan pengalaman saya dulu juga ya. Waktu itu pernah mengikuti pelatihan PLPG untuk mendapatkan sertifikat guru. Jadi katakanlah sekarang ini seperti pengimbasan lah kepada Bapak Ibu. Nah, mungkin ilmunya saya sendiri yang gunakan ya diimbaskan kepada Bapak Ibu. Oke, karakteristiknya kalau kita berbicara pada Jim Piaget, ya ini salah satu ilmuwan yang dia melakukan penelitian kepada anak-anaknya, anak kandungnya. Dari sini dia mengetahui bahwa tahap perkembangan kognitif anak itu dibagi atas 4 tahap. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan ini ketika di FKIP yang belum boleh bisa langsung dicatat untuk penambah wawasan. Yang pertama itu adalah tahap sensori motor. Sensori motor itu berkisar di usia 0 tahun sampai 2 tahun. Tahap kedua, tahap kedua pra-operasional di usia 2 sampai 7 tahun. Berarti itu masuklah di PAUD ya. Kayak awal kan di salah belajar di PAUD kan. Jadi tahap pembelajaran di tahap pra-operasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret berkisar di usia 7 sampai 11 tahun atau 12 tahun. Tahap keempat, operasi formal. Jadi kisaran usianya adalah di 11 tahun atau 12 tahun ke atas. Operasi formal. Kalau dilihat dari usia ini berarti kita termasuk sini tahap perkembangan yang usia ke atas, operasi formal. Makanya kita kalau mengerjakan membuat soal kita menilai soal ini gampang kok, pasti bisa mengerjakannya. Salah juga kita menilai seperti itu karena kita berpikir dirinya kita gitu. Kita udah tahap operasi formal, anak-anak masih di tahap yang lebih tingginya lagi gitu. Oke, kita coba fokus pada tahap ketiga, yaitu tahap operasional konkret, yaitu tahap di mana usia anak-anak yang kita ajarkan 7 sampai 11 tahun ya Bapak Ibu ya. Tahap operasional konkret namanya ya. Jadi apa ciri-ciri belajar di usia SD itu, di usia 7 sampai 11 tahun, di usia tahap operasional konkret itu? Jadi ada 3 ciri-cirinya ya Bapak Ibu semua ya. Ciri yang pertama itu konkret. Kita tahu istilah ini artinya ya. Ciri pertama konkret. Ciri kedua integratif. Lalu ciri yang ketiga itu hierarkis. Kita ingat ya, 3 ciri pembelajaran di tingkat SD. Itu yang pertama konkret, kedua integratif, ketiga hierarkis. Selanjutnya apa sih maknanya kalau kita kaitkan dengan pembelajaran anak-anak? Ya, apa itu maksudnya konkret? Lalu contohnya seperti apa? Apa itu maksudnya integratif? Contohnya juga seperti apa? Dan yang terakhir hierarkis. Contohnya itu seperti apa? Ini kalau ciri konkret ya, ciri pembelajaran konkret itu maksudnya bahwa anak-anak ya belajar atau proses pembelajarannya itu beranjak dari hal-hal yang nyata, dapat dilihat, dapat didengar, dapat dibau, dapat diraba, dapat dikotak-katikkannya. Ya, sekali lagi, ciri pembelajaran konkret ini adalah proses pembelajarannya beranjak dari hal-hal yang nyata ya, dapat dilihat, dapat didengar, dapat dibau, dapat diraba, dapat dikotak-atik ya. Dengan inti penekanan belajar sebagai sumber belajar. Makanya kelas di mana kita mengajar
ya idealnya jangan sampai kosong rokok, bersih gitu. Bagus sih dicat bersihkan kayak kelas di SD, tapi yang lebih idealnya kalau ada poster-poster pendidikan di dalamnya. Jadi itu nanti sebagai sumber belajar. Kayak di ruangan ini kan ada banyak poster ya, ada peta, ada tulisan vocabulary Mandarin itu ya, ini vocabulary atau kalimat-kalimat berbahasa Inggris, ini vocabulary bahasa Inggris mengenai itu. Itu bagus. Jadi nanti ini bisa jadi sumber belajar ke anak-anak, bisa kita perlihatkan, gampang kita menjelaskannya gitu. Ya, sebagai contoh lah ya, yang bisa dilihat. Kalau misalnya kita buat soal seperti ini, ya, yang misalnya tampilkan, kita ini secara lisan memberitahu kepada anak-anak di usia SD. Anak-anak coba tebak, ya, dengarkan baik-baik penjelasan dari Miss. Kucing gembul itu lebih putih dari kucing ipin. Lalu kucing gembul itu lebih hitam dari kucing Cathy. Pertanyaan Miss, siapakah yang lebih hitam anak-anak? Dan untuk anak usia SD itu nggak bisa menjawabnya dengan cepat, dengan pasti, gitu, dengan benar, karena ini abstrak. Dia harus memikirkan sampai pening kepalanya ya, karena ini kalimatnya apalagi anak kelas 1 atau kelas 2. Dia baru bisa menjawab pernyataan kita ini atau pertanyaan kita ini dengan melihat kucingnya dulu gitu. Nah itu, dia harus lihat dulu ketiga kucingnya, si gembul, si pipit, sama si Cathy. Baru dia bisa jawab mana kucing yang paling hitam. Kalau cuma kita sampaikan secara lisan tanpa ada alat bantu misalnya, ya, tanpa kita perlihatkan bendanya, hanya bilang si gembul itu lebih putih dari si ipin, si gembul itu lebih hitam dari si Cathy. Kita tanya selanjutnya, siapa lebih hitam nak? Mungkin ada yang menjawab benar, cuma dia menerka-nerka gitu, bukan hasil dari pikir dia gitu kan, dia cuma menebak aja, spontan aja ceplos. Kucing gembul Miss gitu katanya, kucing Cathy, pasti macam-macam, pasti ada yang menyebutkan tiga-tiganya, karena mereka nggak berpikir dulu gitu. Makanya kita sebagai guru SD perlu sekali dalam setiap pembelajaran kita, pengajaran kita ke anak-anak memakai alat pelajar, ya, memakai alat bantu pembelajaran, kayak gitu, media cetak atau media elektronik. Media cetak maksudnya kita bisa print out. Kalau nggak bisa mendatangkan benda aslinya, kita masih bisa print out ya, media cetak. Gitu. Terus ada media elektronik kayak gini, kita bisa menggunakan audio visual. Audio lah ini ya, karena nggak ada visual. Kalau misalnya speakernya kita hidupkan, lalu ada suara meow-meow, kita langsung tahu. Kita bisa ajarkan, oh ini suara kucing yang lain. Jadi kalau misalnya audio ada visual atau lengkap audio visualnya. Dan coba kita ya introspeksi dulu, selama ini pembelajaran kita menggunakan alat bantu enggak? Kalau enggak, wajar saja nilai-nilai anak kita itu enggak tercapai maksimal, enggak tercapai KKM lah minimal ya, karena kita mengajarnya enggak dilengkapi dengan alat bantu. Kita aja kalau misalnya kuliahan atau mendengarkan webinar atau pelatihan, kalau si instrukturnya atau pembicaranya nggak pakai, minimal pakai info seperti ini, ngambang aja, dia ceramah aja, senang nggak kita mendengarnya? Pasti jawabnya nggak senang, ada rasa bosan karena nggak ada alat bantu. Ya, itu penilaian kita di orang dewasa. Orang lagi anak-anak kecil yang masih polos-polos pikirannya, paling suka mereka kalau ada kita bawa sesuatu. Begitu kita masuk dari pintu membawa sesuatu yang agak asing, itu kan mereka langsung kepo kan. Misalkan di yang bawa apa sih Miss? Semuanya nyambut kita. Itu dari sebuah daya tarik buat anak-anak kalau kita bawa sesuatu yang mereka nggak pernah bawa gitu. Ya, kayak waktu saya ngajar di SD, mengajar IPA ya, bawa lengkuas, kunyit, jahe, bawang. Yang adanya anak-anak nggak tahu gitu. Begitu mereka lihat saya bawa macam-macam
Jadi mulai dari Senin nanti Bapak Ibu cobalah persiapkan diri, gunakan alat-alat program, khususnya kayak bahasa gitu. Minimal ada radio yang dibawa Miss atau Sir. Kalau Sir Nixon memang berpusat dengan olahraga ya, kan alat musik ya. Kita fokus di Pak Nixon sebagai guru musik ya, dan guru olahraga. Tapi bisa juga sih jadi implementasikan sebagai guru olahraga. Harus bawa olahraga gitu. Harus menggunakan alat olahraga. Kalau bahasa tadi lebih minimal punya radio lah ya, misalnya HP yang bisa dibluetoothkan dengan speaker. Kan sekarang udah canggih tuh. Speaker kan ada kan ya, bluetooth dengan HP kita. Oke, selanjutnya yang kedua, ciri kedua integratif. Integratif berarti ini sama-sama integratif itu maksudnya anak-anak ya memandang semua yang dipelajarinya itu sebagai suatu keutuhan, kesatuan yang utuh ya. Jadi dia bisa memilahnya menjadi beberapa bagian gitu. Dia belum bisa memilah konsep ke beberapa disiplin ilmu. Itu makanya kan sekarang SD K13-nya itu kan pakai tematik. Karena memang untuk tingkat SD itu belum bisa sebenarnya dipilah pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPA, pelajaran PPKN. Saya sebenarnya jujur setuju dengan K13 untuk konsep yang seperti ini ya, tematik. Karena memang sesuai dengan pola pikir anak-anak, yaitu integratif. Gitu. Jadi contohnya di mana? Kayak gini ya, integratif itu satu kesatuan yang utuh. Atau kalau mau dimaknai, integratif itu lebih kepada pola pemikiran deduktif. Deduktif tahu ya Bapak Ibu ya, yang bahasa pasti ngerti. Kalau kita mengambil kesimpulan dari suatu paragraf kan ada yang deduktif, ada deduktif. Nah, deduktif itu dimulai dari hal-hal yang umum baru ke hal-hal yang khusus. Ini sebagai contoh kayak gini, mind mapping. Mind mapping ini model pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Saya waktu ngajar SMP dulu IPA, waktu pertama kali gabung di SMP, seringkali mengajar anak itu pakai mind mapping. Mulanya anak-anak memang nggak bisa ngikuti cara mengajar saya. Apa sih Miss pakai mind mapping, nggak ngerti lah. Tapi lama kelamaan mereka lebih senang Miss pakai mind mapping, nggak usah pakai catatan yang lain-lain. Jadi dalam satu buku itu bisa dibuat menjadi mind mapping gitu. Satu topik misalnya sistem pernapasan, saya ngajar sistem pernapasan misalnya, lalu saya buat cabang-cabangnya, dimulai dari organ pengertian. Nah, saya buat cabang pengertian, cabang berikutnya organ-organ sistem pernapasan, cabang berikutnya penyakit yang disebabkan, penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Begitu cabang bercabang semua. Memang kalau anak yang nggak bisa ngikutin cara menjelaskan kita dengan mind mapping, mereka akan kebingungan. Kalau dia baru di tengah-tengah, dia akan mengalami kebingungan. Jadi kalau mind mapping ini harus dimulai dari awal sekali. Jadi kita pastikan anak-anak fokus dengan kita dari awal supaya selanjutnya ketika cabang sudah mulai banyak, mereka bisa ikuti. Itu salah satu contoh lah ya, kalau Bapak Ibu mau mengikuti kayak saya cara belajar mind mapping silakan. Kalau saya sih lebih nyaman pakai mind mapping memang, karena belajarnya teori-teori. Ya belajar IPA itu terkhusus biologi itu paling banyak teori. Ya mind mapping lebih cocok model pembelajaran. Nah ini yang integratif, dimulai dari bagian umum. Misalnya kita mau ajarkan satu tema tentang lingkungan sekitarku, yaitu rumahku gitu. Kita mulai ya seperti anak SD lah, pasti lebih suka dengan gambar dulu. Kita gambari rumahku. Itu bagian yang umum. Lalu selanjutnya kita tanya satu persatu untuk kita bisa buka cabang-cabang, bagian yang khusus-khususnya ya. Kan bilang konsep, kan tadi saya bilang tidak tadi itu satu keseluruhan. Pemikirannya adalah dari yang umum dulu sampai ke bagian. Kita stimulus pemikiran anak, pola
pikir dia. Nah, anak-anak di rumah kita itu ada apa saja sih, lingkungan sekitarnya ada apa saja sih? Mulailah nanti akan ada yang jawab, halaman rumah Miss, ada ruang keluarga, ada ruang dapur, kebagian lebih kecil lagi. Nah, di kamar mandi nah ada apa ya? Nah, pasti mulai lagi mereka akan jawab satu persatu. Miss, di kamar mandi itu ada sabun lah Miss, ada WC lah Miss, ada bak mandi, ada shower gitu-gitu ya. Apa yang dia bayangkan di rumahnya itu menjadi sebuah spesifik kan, menjadi bagian-bagian tertentu. Jadi mereka ini terangsang itunya, otaknya terangsang begitu kita mulai dari hal-hal umum dulu. Jadinya mau mereka jawab setiap pertanyaan kita. Coba kalau kita langsung to the point aja, nggak ada pengantarnya dulu, atau kita nggak beranjak pada pola pikir anak SD bahwa mereka berpikir dari bagian umum dulu. Coba kita langsung ke bagian khususnya, ke bagian-bagian kecilnya, nanti mereka akan terasa bingung. Apalagi seperti ini, kita nggak langsung gambar mapping tanpa kita gambar secara bertahap, langsung aja pasti pasang gambar, dia pasti akan kebingungan. Mulai dari mana ini saya harus pahami. Jadi kita pun ketika mau mengajar ke anak-anak, ya jangan langsung semuanya gitu, langsung banyak berisi di papan tulis. Ya, tahap demi tahap. Nanti udah di akhir pelajaran baru kita sadari, oh papan tulis ternyata udah penuh. Gak saya sadari, saya sudah banyak mengajarkan bahan kepada anak-anak. Seni menulis di papan tulis juga ada Bapak Ibu semua ya. Kayak kita punya papan tulis ini kan bentuknya landscape kan. Ada baiknya kalau kita bagi 2 atau bagi 4 karena memang materi kita cuma 2-3 kata. Jadi kita cuma mau mengajari vocabulary. Bagi aja 4 gitu ya. Tapi kita instruksinya ke anak-anak harus jelas. Jangan sampai anak-anak juga bagi 4 buku dia gitu. Kita bilang anak-anak lanjut aja sampai ke bawah ya. Ini Miss punya papan tulis karena bentuknya memanjang, bentuknya landscape kita bilang. Jadinya Miss harus lanjut ke samping, bukan lanjut ke bawah. Anak-anak lanjutnya ke bawah ya. Jadi terus kita harus jelaskan anak. Ya. Oke, itu tadi ciri belajar yang integratif. Yang terakhir, yang ketiga, ciri belajar hierarkis. Hierarkis ya Bapak Ibu, yang hierarkis itu adalah maknanya adalah bahwa proses pembelajaran anak-anak itu beranjak atau mulai dari hal-hal yang dari hal-hal yang khusus, dari bukan khusus ya, dari hal-hal sederhana. Saya perlihatkan contohnya dari hal-hal sederhana dulu gitu, sederhana baru ke yang kompleks. Seperti misalnya gini, saya langsung menunjukkan contoh biar saya langsung ingat. Kayak kita mengajarkan matematika misalnya ya, matematika. Kita mau mengajarkan operasi hitung, perkalian, bilangan. Jadi mula-mula yang kita ajarkan bilangan, satu bilangan aja dulu gitu. Ya, hal yang sederhana dulu, satu bilangan dulu. Misal 3 kali 4. Kita ajarkan bagaimana sih mendapatkan hasil perkalian dari 3 kali 4 atau 4 kali 3. Ya, kita jelaskan bahwa itu berasal dari hasil penjumlahan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. 3-nya sampai 4 kali ya nak ya. Atau 4 tambah 4 tambah 4. 4-nya ada 3 kali ya nak ya. Itu sederhana. Lanjut ke bagian yang setingkat lebih tinggi, yaitu perkalian salah satunya terdiri atas 2 bilangan. 2 bilangan dengan 1 bilangan. Nah, kita ajarkan cara mendapatkan hasilnya dari mana. Mula-mula kerjakan sebelah kanan dulu ya nak ya. Sebelah kanan itu adalah satuan, bilangan satuan. Ya, itu satuan pengali dengan yang dikali. 3 kan 23, satuannya kan 3 gitu. Kalau mereka bingung belum belajar tentang satuan, tapi nggak mungkin lah ya anak. Ini kan perkalian kelas 3 ya. Kelas 3.
pasti mereka udah tahu mana keluar mana satuan. Kita bilang satuan pasti udah tahu, atau kita bilang bilangan paling kanan, nah pasti udah ngerti. Alihkan dengan pengalihan, dengan sistem menyimpan. Tapi sebelum menyimpan kita kasih contoh yang belum menyimpan dulu ya, misalnya 22 kali 3. Kalau ini saya kasih contoh langsung yang menyimpannya 3 kali 9, 27, simpan 2. Tulislah sebelah kanan 7, 2-nya disimpan di paling atas. Selanjutnya puluhan dikali dengan yang dikali, ya dengan bilangan yang dikali. 2 kali 9, 18. Tambahkan dengan 2 yang kita simpan, dapat hasil. Jadi step demi stepnya kita ajarkan cara mengalinya, ya. Jadi 2 bilangan dengan 1 bilangan. Selanjutnya 3 bilangan, 3 bilangan dengan 1 bilangan, begitu, ya. Jadi dia tahap yang lebih kompleks lagi. Tahap yang lebih lagi, yang 4 bilangan di dalamnya, 2 bilangan dengan 2 bilangan. Nah, kalau dari awal mereka udah tahu step-stepnya cara mengali, mungkin mereka nggak akan kebingungan jika kita sajikan soal dengan 3 bilangan dikali 3 bilangan. Mereka paham karena dari awal kita udah step demi step gitu kan, dari yang sederhana ke bagian yang kompleks. Karena memang seharusnya demikian, melihat dari pola pembelajaran atau ciri pembelajaran anak-anak usia SD, bahwa mereka dari hal-hal yang sederhana gitu, sampai ke yang kompleks. Sebenarnya nggak SD juga sih, kita orang dewasa pun kalau diajarkan sesuatu hal, kita pasti lebih gampang kalau diajari dari hal yang sederhana dulu, iya kan? Jujur aja kan. Lalu kita baru diajarkan ke bagian yang agak susah, suka-suka ya. Gitu. Sama seperti dalam kehidupan ini, kan kita ada masalah kecil bisa tertanggulangi, pasti bisa lanjut ke masalah besar, iya kan? Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah besar kalau nggak bisa bagian yang kecil dulu? Nah, kita lewati dulu bagian yang kecil, step demi step. Ya, porsinya itu berbeda-beda sih setiap kehidupan kita. Ada orang bilang, kamu sih masalah itu masih kecil lah, saya lebih besar lagi begini. Nah, kita kembali lagi kepada diri kita, karena memang porsi kita tidak beda ya. Presentasi kehidupan apa yang kita alami itu nggak bisa dibandingkan dengan A atau B, masing-masing punya. Itu dia Bapak Ibu ya, 3 ciri pembelajaran. Jadi sebenarnya konsep dasar yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwasanya ketika kita dipercaya mengajar di SD, Pak Nixon sama Miss Inu bisa lah adaptasi ya, beda tipisnya gitu dengan anak SMP, karena pola pembelajarannya itu tidak jauh berbeda, tetap ada ciri integratifnya, ada ciri hierarkisnya, juga ada ciri konkretnya. Anak SMP pun suka kalau gurunya bawa alat peraga kan. Sampai SMK pun begitu sih, SMA. Coba kita lihat dulu waktu kita SMA, kita nostalgia itu. Kita kan bosan kalau guru kita juga nggak bawa alat peraga. Waktu SMA kita kan, gitu. Mungkin di mahasiswa dulu kayaknya guru dosen nggak begitu bawa alat peraga ya. Sebab kayak saya ya di FMIPA itu langsung terjun ke lab laboratorium gitu, praktikum. Memang jarang sih kalau dosen bawa alat peraga. Paling dia menggunakan kayak gini, fokus saja, atau metode ceramah aja. Karena tingkat pemikiran mahasiswa itu kan udah lebih tinggi, penalarannya sudah lebih teruji gitu. Tapi kalau untuk anak sekolahan dasar, menengah, itu perlu sekali kita mempersiapkan alat bantu gitu, ya Bapak Ibu semua ya. Ada satu lagi sebenarnya, materi ini panjang sekali, materi yang kedua ini model-model pembelajaran. Di dalamnya ini ada sih implementasi penggunaan model-model. Kayak tadi kan saya sudah tunjukkan satu contoh main
mapping. Itu salah satu model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu adalah bagian yang sangat luas. Bagian yang sangat luas, istilahnya itu selubung bumi lah begitu. Yang bumi yang paling luar. Di bawah model itu ada namanya pendekatan pembelajaran. Ya. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Selubung berikutnya ada metode pembelajaran. Selubung berikutnya teknik. Yang terakhir taktik. Taktik itu katakanlah mirip strategi, tapi ini lebih fokus. Ya, jadi istilah-istilah ini ada, ya, istilah-istilah ini ada saya lampirkan di presentasi ini. Nanti saya akan share ke Bapak Ibu untuk nambah-nambah wawasan lah, gitu untuk pelajari. Misalnya di kelas Bapak Ibu mau contohkan yang mana gitu, mau aplikasikan yang mana. Banyak sekali, ini filenya ini sampai 70, kalau tak salah saya 79 file ini presentasi. Di dalamnya ada contoh-contoh model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran. Seperti ini ya untuk model pembelajaran. Ada small group discussion, ada simulasi, ada discovery learning, ada self-directed learning, ada cooperative learning, collaborative learning, contextual instruction, project-based learning, ada problem-based learning. Ini sebenarnya bukan hal yang baru kita dengar. Pasti pernah dengar ya, project-based learning. Apa sih pengertiannya? Ini mungkin yang sering kita gunakan, sering kita pakai. Project, kita suruh anak melakukan sebuah project. Ini mengerjakan tugas berupa proyek yang telah dirancang secara sistematis. Nah, jadi ada produknya juga. Ya. Proyeknya bisa se-individual, bisa secara kelompok. Saya jelaskan yang bagian yang sering kita gunakan ya. Kalau yang lainnya ini kayak self-directed learning, gitu, small group discussion. Ya ini jarang sih yang kita lakukan, kecuali apalagi masa pandemi kan nggak boleh kerja kelompok di dalam kelas juga kan. Simulasi, discovery learning pernah ya, cooperative learning. Saya sih paling sering project sama program. Project itu karena erat kaitannya dengan mata pelajaran yang saya ampuh, IPA. Kalau problem based learning ketika saya mengajar matematika gitu. Jadi ini model-model yang biasanya kita laksanakan di kelas. Tapi tanpa kita sadari pernah kita implementasikan, pernah kok kita praktekkan. Cuma kita nggak tahu ini model pembelajaran yang mana ya, gitu. Dari 9, ini ada 9 model pembelajaran yang dilakukan siswa. Kalau model pembelajaran guru merancang model pembelajaran itu ada banyak. Kalau saya tak salah ada sampai 30 model, termasuklah di dalamnya mapping. Ya, Bapak Ibu ya, di sini ada Bapak Ibu. Kayak nanti filenya saya kasih. Ini tadi yang saya bilang istilah-istilah model, pendekatan, strategi, metode, teknik. Nah, ini pengertiannya. Ini baru pengertian, masih belum paham betul ya seperti apa sih aplikasinya. Ada juga diurai di sini nanti ya. Seperti ini pendekatan pembelajaran itu ada 2. Satu nggak nampak kan? Ya, satu berpusat pada guru, satu lagi berpusat pada siswa. Kalau pembelajaran tematik itu lebih banyak berpusat pada siswa. Jadi kalau kita lihat buku guru ya, buku tematik ini kan ada 2, ada buku siswa, ada buku guru. Pedoman kita untuk bisa menggunakan buku tematik itu lihat di buku guru. Nah, kalau kita lihat di buku guru itu banyak sekali kegiatan-kegiatan semuanya berpusat pada siswa. Seakan-akan siswa semuanya yang beraktivitas, siswa yang belajar. Makanya beberapa orang tua ada yang komplain, apa peran guru kalau gitu. Dia tanya, kok anak-anak saya suruh belajar terus, peran guru mana
awal dulu ke anak-anak. Selanjutnya mereka yang mengerjakan. Ya. Sampai sekarang yang namanya kurikulum 2013 ini masih menjadi suatu suatu permasalahan gitu. Ada dua pendapat yang satu setuju, satu enggak. Kalau saya jujur saya setuju dengan K13 kalau beranjak pada pola ciri pembelajaran anak-anak dilihat dari usianya anak SD. Tapi begitu udah sampai SMP ke SMK memang udah matematik lagi, memang udah harus terpilah konsepnya, harus permata pelajaran gitu ya. Itu pendekatannya. Setelah model kan ada pendekatan, lalu strategi pembelajaran. Selanjutnya inilah yang tadi saya bilang, model pembelajaran yang dikonsepkan oleh guru. Ada 30. Pertama jigsaw, ini pernah mungkin dengar waktu kita kuliahan, model tim ahli. Bagaimana caranya? Ini ada caranya 1 sampai 8. Contohnya gitu, salah satu contoh. Misalnya siswa dikelompokkan ke dalam 4 anggota tim. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Nah itu lengkap sekali ya Bapak Ibu ya. Kita angkat dulu satu materi. Angkat dulu. Mau praktekkan ini model tim ahli atau jigsaw ini, ini langkah-langkahnya. Ada lagi student teams achievement division ya, STAD ya. Ini ada aplikasinya. Contoh prakteknya di kelas. Ketiga, number kids together. Ada yang ini picture and picture. Mind mapping ini yang saya sering pakai model pembelajaran. Cocok sekali untuk materi teori ya Bapak Ibu ya. Teori PPKN, IPS, biologi, PNS juga Pak Nixon. Cocok untuk mind mapping. Ya. Terus ada examples, no examples, cooperative script. Nah gitu, banyak, lebih kurang 30 Bapak Ibu semuanya. Jadi kita tahu istilahnya, tahu juga, dapat juga contohnya. Kadang-kadang kan kita tahu nama-nama modelnya, tapi contohnya gimana sih gitu. Contoh prakteknya di kelas gimana sih. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih ya, deskripsinya, contoh-contohnya. Jadi nanti kalau ketika tiba saatnya untuk micro teaching, mau pakai salah satu model pembelajaran di sini, dikuasai dulu yang mana satu yang mau dipakai. Sebaiknya sih harus ada model pembelajaran yang Bapak pilih ya, dari Bapak Ibu pilih dari 30 ini. Ya, makanya nanti dipelajari aja model-model pembelajarannya, termasuk alat peraganya juga dipersiapkan. Banyak sekali Bapak Ibu. Ya, itu lebih hal seperti itu. Waktu kita ada 10 menit lagi untuk diskusi. Ya, sampai di sini Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanya atau ada yang mau memberikan respon atau apa? Ya, terima kasih Miss Dami. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas teorinya. Pada dasarnya sih kalau teori ini kita bisa searching ya. Bapak Ibu di sini mungkin punya kuota, punya wifi, dan metode-metode ini banyak berseliweran di Google pada dasarnya. Jadi kalau misalnya mau baca juga kita bisa baca ya. Cuma sekarang kita coba lihat dulu dengan kasusnya kita ya. Kita lihat juga dengan kasusnya kita, karena memang walaupun memang saya di sini baru 3 tahun dan mungkin pengalaman saya belum cukup banyak, cuman dari yang Miss kasih ini kan kita sudah bahas ya. Di sini juga pendidikan banyak, kecuali mungkin Miss Papa juga sudah pendidikan sekarang. Kami mendapatkan materi metode
discuss atau mungkin problem solving itu nggak dapat. Of course yang kelas 6 tuh nggak dapat. Nggak tahu itu salahnya di kami atau memang basic kemampuan atau kompetensi anak yang kurang. Jadi mungkin yang kami butuhkan gimana sih cara mengajar untuk case kita. Kalau masalah teori banyak di Google banyak, di beberapa saya rasa orang-orang yang kuliah di sini juga menyatakan materi ataupun teori yang sama begitu. Nah, jadi yang kami mau adalah gimana sih tips, mungkin Miss lebih jago mengajar atau memang mungkin sudah banyak pengalamannya di SKM ini ya. Jadi kami mohonlah saran dan juga cara mengajar yang memang pas banget untuk anak SD. Nah, karena memang saya sudah coba observe untuk yang kelas 6 dan sekarang yang kelas 6 sudah kelas 8 untuk sistem student center dan juga problem solving itu bukan tidak bisa tapi belum bisa di sini. Mungkin ada satu tips and trick yang pas untuk kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Lusmi juga ya sudah mau meresponi apa yang sudah saya sampaikan. Ya, mungkin Miss Lusmi sudah tahu bahwa kehadiran saya di sini atau saya dipercaya oleh yayasan terutama bisa memberikan berbagi ilmu ini bukan untuk menunjukkan kejagoan saya mengajar ya Bapak Ibu ya. Saya sebagai seorang walaupun saya mungkin belum lama juga mengajar ya gitu. Tapi yang namanya kita mengajar setiap tahun demi tahun itu selalu ada hal-hal yang baru. Makanya kita ini adalah guru pembelajar. Setiap kali kita temukan masalah, kita belajar untuk mencari solusinya. Saya belum tentu gaya mengajar saya bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru semua gitu. Saya punya style sendiri gitu. Jadi ketika saya mengajar ini seperti ini, saya memberikan materi ini secara tidak langsung sudah micro teaching sebenarnya Bapak Ibu. Saya awali dengan kegiatan pendahuluan, berdoa, memberi salam, lalu melihat kondisi kesiapan mental Bapak Ibu untuk menerima pembelajaran, baru kemudian saya masuk masalah ini. Jadi secara tidak langsung seperti inilah micro teaching itu, tapi dalam skala saya dan Bapak Ibu guru semua gitu. Jadi kalau saya disuruh kasih contoh ya, itu bukan fungsi saya, mohon maaf Miss Lusmi. Kalau mau lihat saya bagaimana mengajar, silahkan datang ke kelas saya gitu. Jadi ini porsi saya bukan porsi untuk memberi contoh cara yang mengajar yang hebat tuh gini loh Bapak Ibu, saya tuh ngajarin jawabannya kayak gini kan gitu. Jadi setiap kita punya style, punya gaya. Keberhasilan pembelajaran kita itu bukan dilihat dari kita sudah selesai materi kita gitu, tapi perpribadi anak-anak. Di hati anak-anak itulah dia menilai Miss Damelia berhasil mengajar kepada saya. Jadi perpribadi anak-anak, jadi bukan bukan karena itu tadi saya sedikit menangkap dari apa yang dibilang Miss Lusmi, kasihlah trik. Kita punya macam-macam cara gitu. Cara saya mungkin nggak bisa sampai sama seperti Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak. Enggak. Yang jelas pertama kali tadi saya sudah sampaikan, perlu kita sebagai guru menguasai karakteristik anak, dilihat dari kultur anak-anak kita, anak SKM. Kultur itu bisa kepada belajar lingkungan belajar dia, misalnya di keluarganya, proses belajar di keluarganya gimana, maksudnya gurunya orang tuanya mendukung nggak anaknya belajar, lalu di kitanya kultur kita gimana. Jadi kalau saya bilang mulai dari saya gabung SKM sampai di sini, saya akui yang namanya minat belajar anak-anak kita itu masih presentasinya masih sedikit Bapak Ibu semua ya. Kita itu sangat terus berlomba-lomba bagaimana supaya anak itu bisa masih terus belajar dan belajar. Semuanya tergantung dari kesiapan Bapak Ibu. Misalnya ketika mau mulai pembelajaran, ada lakukan persiapan enggak? Sesuai enggak dengan kondisi anak-anak? Kulturnya anak-anak sesuai enggak? Jadi mohon maaf Miss Lusmi, bukan posisi saya
contoh mengajar anak SD gitu ya. Posisi saya adalah membagikan materi. Ya memang Bapak Ibu boleh searching di Google gitu untuk materinya. Ya, tapi seperti ini saya berada di depan, secara tidak langsung inilah micro teaching yang bisa saya bawakan dalam posisi saya membagikan materi. Ya katakanlah saya sebagai instruktur, Bapak Ibu mendengarkan. Ya, begitu. Bukan memberi contoh saya guru, ini sebenarnya contoh murid. Tidak. Tapi nanti ketika micro teaching, konsepnya itu memang kita buat seperti dalam kelas. Nanti ada teman-teman guru sebagai murid, lalu teman kita yang satu nampil. Lalu kita ngapain yang duduk di sini? Bukan mencari kesalahan teman kita, bukan. Lalu kita dikte dia, harusnya kamu kayak gini loh, harusnya Miss tadinya gini. Tidak. Kita saling mendukung. Mana bagian Bapak Ibu yang rasanya kita kurang, kita kasih tanggapan, kita kasih saran, ya kita bilang dengan sopan dan santun, Miss, alangkah lebih baiknya kalau kita lihat anak-anak kita kan begini, alangkah lebih baiknya seperti ini. Nanti kita lihat ketika teman kita tampil. Memang kondisinya beda, secara psikologi kita yang micro teaching nampil dihadapkan rekan kerja kita beda dengan kita yang tampil di depan, di sananya adalah murid-murid. Beda ya, kita lebih rasa percaya diri kalau anak-anak murid kita yang ada di sini, karena kita posisinya guru gitu, guru kita udah lebih top, lebih ilmunya udah lebih tinggi daripada murid-murid kita. Akan beda psikologinya kalau kita nampil di micro teaching dihadapkan dengan guru-guru. Memang secara psikologis akan ada beda. Tapi percayalah Bapak Ibu semuanya, nanti kita micro teaching bukan untuk mencari kesalahan, ya, tapi kita mari saling mendukung apa yang menjadi kelebihan dari teman kita yang tampil, kita contoh nanti, kita ambil bagiannya yang dia unggul di sini loh. Tapi ketika ada bagian rasanya kurang dengan kultur anak-anak, kita beri saran dengan santun. Ya, Bapak Ibu lah perlunya kita ada istilah guru belajar yang berbagi. Kita saling mendukung, saling support, bukan saling menjatuhkan, mencari kesalahan, lalu nembak per pribadi. Dia jatuh mentalnya. Gitu. Nanti selanjutnya dia mungkin ditunjuk untuk jadi MC, malah dia nggak mau, saya nggak bisa di depan Miss, saya nggak pandai bicara dan sebagainya, karena mentalnya jatuh ketika dia tampil di teaching gitu. Jadi untuk pengalaman Cindy sama Selina gitu, ya. Nanti ketika dapat giliran misalnya si pribadi mental pribadi bukan, tapi kita saling support. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi satukan, sekali lagi saya garis bawahi posisi saya di sini bukan untuk memberi contoh cara mengajar SD yang bagus, gitu. Tapi dengan secara tidak langsung saya sudah melakukan micro teaching dengan posisi saya. Ya, mohon dipahami, mungkin itu bisa saya sampaikan. Bisa? Nah, jadi yang terakhir, minggu depan kita mulai kan kompetisinya sudah ada urutan nama-nama satu orang satu, setiap minggu itu orang satu. Jadi nanti RPP-nya atau lesson plan-nya diberikan kepada kami satu hari sebelum hari Jumat. Lesson plan-nya untuk kami ketahui seperti apa susunan lesson plan dari LKP. Ini juga evaluasi buat kami, apakah ada keseragaman cara LKP menyusun lesson plan-nya atau semuanya pakai style masing-masing gitu loh. Jadi itu nanti kami akan arahkan. Ya, itu secara administrasi. Nanti untuk prakteknya kita akan lihat. Ya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu ya sudah mau datang ke ruangan selanjutnya nanti akan ada kelas mendalam. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang salah ya, terutama untuk pengelola kita yang terhormat di sini. Ya, sampai jumpa ya untuk minggu depan.